Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Farihatul Ulia, mahasiswa dari Pasca Unibdu, akan melakukan tutorial pengolahan data statistik menggunakan one sample t-test. Pengertian uji one sample t-test yaitu dari uji t-test dependent atau sering diistilahkan dengan paired sample t-test adalah jenis uji statistika yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan. Sampel berpasangan dapat diartikan sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama, namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda, yaitu pengukuran sebelum dan sesudah dilakukan sebuah treatment. Selanjutnya adalah fungsi uji one sample t-test dengan SPSS. Fungsi dari t-test dependent adalah untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan. Sampel berpasangan dapat diartikan sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama, namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda, yaitu pengukuran sebelum dan sesudah dilakukan sebuah perlakuan. Selain itu, untuk menguji efektivitas suatu perlakuan terhadap suatu besaran variabel yang ingin ditentukan. Misalnya, untuk mengetahui efektivitas metode penyuluhan terhadap peningkatan pengetahuan dari responden. Syarat-syarat penggunaan uji t-test. Yang pertama yaitu uji komparasi antar dua nilai pengamatan berpasangan. Misalnya, sebelum dan sesudah digunakan pada uji parametrik, di mana syaratnya sebagai berikut. A. Satu sampel setiap elemen mempunyai dua nilai pengamatan. B. Merupakan data kuantitatif atau rasio interval data berdistribusi normal atau di populasi terdapat distribusi diferent sama dengan D yang berdistribusi normal dengan mean mu D sama dengan 0 dan varian sama dengan 1. Penerapan uji T1 sampel. Uji t-test satu sampel merupakan salah satu prosedur pengujian statistik inferensial yang digunakan untuk menguji apakah rata-rata dari data yang kita gunakan secara statistik berbeda secara signifikan bila dibandingkan dengan nilai rata-rata yang sudah diketahui berdasarkan asumsi ataupun opini. Karena uji ini hanya melibatkan satu kelompok sampel. Kita akan melakukan pengujian nilai rata-rata sampel tersebut terhadap nilai rata-rata pada hipotesis 0. Selanjutnya, di sini kita buka dulu data. Sebelumnya kita sudah menginput data di Excel, lalu kita klik SPSS. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu tadi, untuk kita yang pertama adalah klik variable view. Di sini, karena kita akan meneliti tentang hasil belajar siswa yang mengikuti kegiatan OSIS. Maka di sini kita tuliskan hasil. Nah, lalu untuk labelnya kita isikan hasil belajar. Setelah itu, kita langsung ke data view, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita input data yang dari Excel, langsung kita copy. Nah, ini adalah data yang sudah kita input terlebih dahulu. Tujuannya agar kita lebih mudah untuk menginput pada SPSS. Copy, lalu kita buka lagi ini, langsung kita copy. Ctrl V.
Kalau kita ulangi lagi, yaitu dari sini copy, setelah itu kita buka SPSS, lalu kita paste. Nah, maka akan muncul data yang sudah kita input pada Excel. Selanjutnya, kita melakukan pengujian, yaitu dengan cara yang pertama adalah kita klik Analyze, langsung setelah itu Components. Di sini ada pilihan, kita pilih yang One Sample T-Test. Untuk hasil belajar kita pindahkan pada tes variabel. Setelah itu value-nya kita isikan 50. Untuk option di sini 95 sudah semua. Untuk missing value kita isikan exclude case analyze by analyze. Continue. Setelah itu oke. Nah, maka akan muncul output dari One Sample T-Test. Di sini adalah output dari kasus, yaitu analisis hasil belajar siswa yang mengikuti kegiatan OSIS. Maka selanjutnya bisa kita baca, yaitu nah ini kita buka. Untuk hipotesis, yang pertama adalah uji dua pihak atau arah two-tailed test, yaitu HO sama dengan mu 50, hasil belajar sama dengan 50. Yang kedua, HA adalah hasil belajar sama dengan 50. Uji satu pihak atau arah kiri, one-tailed test, yaitu HO lebih dari rata-rata hasil belajar lebih besar atau sama dengan 50. HA sama dengan mu kurang dari 50. Rata-rata hasil belajar lebih kecil dari 50. Taraf signifikansi p-value dengan galatnya. Yang pertama adalah uji dua pihak atau arah, yaitu two-tailed test. Jika signifikansi lebih dari 0,05, maka HO diterima. Jika signifikansi kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Pada kasus ini terlihat bahwa signifikansi 0,000 karena signifikansi kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan berarti HA diterima. Artinya rata-rata hasil belajar siswa yang mengikuti OSIS adalah 50. Uji satu pihak atau arah kiri, one-tailed test. Jika signifikansi lebih dari 0,05, maka HO diterima. Jika signifikansi kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Pada kasus ini terlihat bahwa signifikansi 0,000 karena signifikansi kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan berarti HA diterima. Artinya apa? Hasil belajar siswa yang mengikuti OSIS tidak sama dengan. Selanjutnya, interpretasi output SPSS. Pada tabel output one sample statistik menunjukkan bahwa sampel penelitian ini berjumlah N20. Rata-rata hasil belajar siswa yang mengikuti OSIS adalah 88,704 dan standar error mean adalah 19,835. Dalam kasus ini terlihat adanya perbedaan rata-rata mean difference, yaitu sebesar negatif 41,95000, yaitu rata-rata hitung mean empiris dikurangi rata-rata hipotesis mean teoritis, yaitu 58,7 mean 50 sama dengan 8,7. Perbedaan sebesar 8,7 ini mempunyai range antar lower atau batas bawah sebesar 42,365 sampai upper atau batas atas yaitu 41,5349. Selanjutnya yaitu pada tabel output one sample test
memuat data hasil analisis uji T satu sampel, yang mana nilai dari T hitung sebesar min 211.496 dengan degree of freedom atau derajat kebebasan sama dengan 29, di mana T hitung lebih dari T tabel 3,201 lebih dari 2,045. Maka hipotesis HO ditolak dan HA diterima. Artinya bahwa rata-rata hasil belajar adalah 88. Kesimpulannya, hasil penelitian adalah uji T satu sampel atau one sample test, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah uji T yang digunakan untuk pengujian hipotesis satu sampel dan uji T yang digunakan untuk pengujian hipotesis dua sampel. Bila dihubungkan dengan kebebasan, sampel yang digunakan khusus bagi uji T dengan dua sampel, maka uji T dibagi lagi menjadi dua, yaitu uji T untuk sampel bebas independen dan uji T untuk sampel berpasangan paired. Uji T satu sampel digunakan untuk menguji nilai rata-rata dari suatu sampel tunggal dengan suatu nilai acuan. Dalam uji T satu sampel, terdapat asumsi yang harus dipenuhi sebelum masuk ke analisis, yaitu data sampel berdistribusi normal. Uji T satu sampel bisa digunakan untuk menguji hal-hal berikut. Yang pertama adalah perbedaan rata-rata antara sampel dan nilai rata-rata yang digunakan pada hipotesis. Yang kedua, perbedaan rata-rata antara sampel dengan nilai median dari sampel yang kita uji. Dan yang terakhir, perbedaan rata-rata antara sampel yang kita gunakan dan nilai peluangnya. Cukup sekian presentasi tutorial menggunakan SPSS pada analisis one sample t-test. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.